Rahasia Sunan Bonang, wali sakti yang ditakuti Portugis. Bayangkan sebuah malam di pesisir utara Jawa, ketika kapal-kapal asing dari bangsa Portugis mulai berlabuh dengan niat menguasai tanah Nusantara. Mereka datang bukan hanya membawa meriam dan senjata, tetapi juga kesombongan sebagai bangsa penakluk. Namun, di tengah ancaman itu, nama seorang wali begitu menggema. Dialah Sunan Bonang, sosok sakti, penuh wibawa, dan konon begitu ditakuti oleh para penjajah Eropa. Kisahnya bukan sekadar cerita sejarah, tapi legenda yang terus hidup di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin seorang ulama dengan sarung dan tongkat bisa membuat bangsa yang menguasai samudera gemetar ketakutan? Apa rahasia Sunan Bonang hingga Portugis segan? Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah mistis dan sejarah ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Nusantara. Mari kita telusuri bersama rahasia sang wali sakti yang ditakuti Portugis. Bab 1. Latar zaman Sunan Bonang. Abad ke-15 hingga ke-16 adalah masa transisi besar di Nusantara. Majapahit yang dulu menjadi kerajaan besar mulai runtuh. Di sisi lain, Islam berkembang pesat melalui dakwah Wali Songo. Kota-kota pesisir seperti Demak, Tuban, Gresik, dan Surabaya menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam. Di saat yang sama, bangsa Portugis baru saja menguasai Malaka pada tahun 1511. Kejatuhan Malaka membuat mereka semakin berambisi menancapkan kuku di tanah Jawa. Portugis datang dengan membawa misi perdagangan rempah sekaligus penyebaran agama. Namun, mereka tak menyangka bahwa di Jawa bukan hanya berdiri kerajaan Demak yang kuat, tetapi juga ada para wali dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Salah satunya adalah Sunan Bonang. Bab 2. Masa muda dan jalan menjadi wali. Sunan Bonang lahir dengan nama Raden Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dari kecil ia tumbuh di lingkungan pesantren. Sejak remaja, kecerdasannya sudah menonjol. Ia mendalami Al-Quran, hadis, fikih, hingga tasawuf. Namun, yang membuatnya istimewa bukan hanya ilmu kitab, melainkan keahliannya dalam seni budaya. Sunan Bonang dikenal mahir memainkan gamelan dan menciptakan tembang-tembang Jawa yang syarat makna dakwah. Salah satu ciptaannya yang terkenal adalah tembang Tombo Ati yang hingga kini masih sering dilantunkan. Di masa mudanya, ia sempat melakukan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai daerah, bahkan sampai ke negeri seberang. Dari pengembaraan itu, Sunan Bonang semakin matang sebagai seorang ulama sekaligus budayawan. Bab 3. Ilmu, karomah, dan wibawa Sunan Bonang. Banyak kisah karomah Sunan Bonang yang dipercaya masyarakat. Ia digambarkan memiliki ilmu laduni, pengetahuan yang datang langsung dari Allah tanpa belajar formal. Diceritakan, Sunan Bonang mampu membaca isi hati orang, berjalan di atas air, hingga memindahkan sesuatu hanya dengan doa. Bahkan ada kisah bahwa tongkat kayunya bisa berubah menjadi pohon besar hanya dalam semalam. Namun, karomah terbesarnya bukan pada hal-hal ajaib, melainkan wibawa dan kekuatan dakwahnya. Saat ia berbicara, rakyat dan bangsawan sama-sama tunduk. Saat ia mengumandangkan azan, orang-orang kafir sekalipun merasa gemetar. Wibawa inilah yang kemudian membuat bangsa Portugis segan ketika mendengar namanya. Bab 4. Pertemuan dengan Portugis. Kisah paling terkenal adalah ketika Portugis berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah pesisir Jawa. Kapal-kapal mereka yang gagah berlabuh, membawa tentara dengan senjata api yang belum dikenal di Nusantara kala itu. Namun, ketika mereka mendekati Tuban, wilayah dakwah Sunan Bonang, sesuatu yang aneh terjadi. Menurut legenda, kapal Portugis tiba-tiba berhenti begitu saja di tengah laut. Layar sobek, tali putus, dan meriam mereka tidak bisa dinyalakan. Para nahoda bingung, hingga akhirnya mereka mendengar kabar dari penduduk lokal. Itu karena kalian memasuki wilayah Sunan Bonang. Ada juga kisah bahwa saat Portugis mencoba berjalan di darat, mereka melihat cahaya besar yang menyilaukan, seolah-olah pasukan tak terlihat menghadang mereka. Para prajurit Portugis pun panik dan memutuskan mundur. Sejak itu, nama Sunan Bonang begitu ditakuti. Bukan hanya oleh rakyat Jawa yang sudah menghormatinya, tapi juga oleh bangsa asing yang ingin menjajah. Bab 5. Kisah mistis dan kejayaan ajarannya. Selain ditakuti Portugis, Sunan Bonang dikenal sebagai guru spiritual yang banyak melahirkan murid besar. Salah satu murid terkenalnya adalah Sunan Kalijaga. Kisah pertemuan mereka sangat masyhur. Diceritakan, Sunan Kalijaga yang dulu bernama Raden Said adalah seorang perampok. Namun,
Dengan kesabaran, Sunan Bonang berhasil menuntunnya kembali ke jalan Allah. Sunan Kalijaga kemudian menjadi wali besar yang melanjutkan perjuangan gurunya. Dari sini kita melihat bahwa rahasia kekuatan Sunan Bonang bukan hanya pada karomah mistis, melainkan pada kemampuannya mengubah hati manusia. Portugis bisa saja ditakuti dengan doa dan cahaya gaib, tetapi bangsa Jawa ditaklukkan dengan kelembutan dan ajaran Islam yang meresap dalam budaya. Bab 6. Warisan Sunan Bonang bagi Nusantara. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah yang ramai. Ribuan orang datang untuk berdoa dan mengenang jasanya. Warisan terbesarnya bukan hanya kisah mistis tentang Portugis yang takut, tetapi juga perpaduan antara Islam dan budaya Jawa. Melalui tembang, gamelan, dan wayang, Sunan Bonang berhasil menyebarkan Islam tanpa pertumpahan darah. Bab 7. Strategi Sunan Bonang menghadapi penjajah. Meskipun Sunan Bonang dikenal sakti dan memiliki karomah, beliau tidak serta-merta mengandalkan kekuatan gaib untuk melawan Portugis. Ia justru menekankan strategi dakwah yang cerdas dan berlapis. Pertama, memperkuat iman masyarakat. Sunan Bonang tahu bahwa penjajah selalu mencari kelemahan, perpecahan, keserakahan, dan kebodohan. Maka ia mendidik rakyat agar teguh pada akidah, saling bersatu, dan tidak mudah diadu domba. Kedua, menggunakan budaya sebagai senjata. Ketika Portugis datang membawa misi agama dan budaya barat, Sunan Bonang justru mengokohkan identitas Jawa Islam. Ia menciptakan tembang dakwah, gamelan yang syarat simbol, hingga mengislamkan tradisi masyarakat agar lebih kuat menghadapi gempuran budaya asing. Ketiga, diplomasi dengan kerajaan Demak dan para penguasa lokal. Sunan Bonang tidak bergerak sendirian. Ia menjalin hubungan erat dengan para bangsawan Muslim, sehingga dakwahnya sekaligus menjadi tameng politik dan militer. Portugis akhirnya kesulitan menembus wilayah yang secara spiritual dan sosial sudah dipersatukan. Bab 8. Rahasia kewibawaan yang ditakuti Portugis. Apa sebenarnya rahasia terbesar hingga Portugis begitu segan dengan Sunan Bonang? Legenda menyebut bahwa setiap kali kapal Portugis hendak menyerang, mereka melihat bayangan besar di atas laut, sosok lelaki bersorban, berdiri tegak dengan tongkat di tangan, seolah-olah menghalangi jalan mereka. Sebagian orang meyakini itu adalah karomah Sunan Bonang. Namun sebagian lagi melihatnya sebagai simbol, bahwa wibawa seorang wali jauh lebih besar daripada meriam sekalipun. Rahasia terbesar Sunan Bonang bukan pada kesaktiannya semata, melainkan pada pengaruhnya di hati umat. Inilah yang benar-benar membuat Portugis segan, kekuatan tak kasat mata yang menjelma dalam persatuan rakyat dan iman yang kokoh. Penutup. Kisah Sunan Bonang mengajarkan kita bahwa penjajahan tidak selalu bisa dihadapi dengan senjata. Terkadang, doa seorang hamba Allah yang ikhlas lebih ditakuti daripada ribuan tentara. Portugis dengan segala kesombongannya pun dibuat gentar hanya dengan nama Sunan Bonang. Maka, mari kita renungkan, jika para wali dulu menjaga Nusantara dengan doa dan ilmu, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menjaga warisan mereka? Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Nusantara tetap hidup dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang.